Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar para santri dan sahabat Cinta Kopiah di mana saja berada? Kita lanjutkan belajar teks kitab Matan Abi Syuja' atau yang disebut dengan Matan Ghayah wa Taqrib. Bab selanjutnya. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Faslun. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Ini sebuah pasal yang dapat mewajibkan seseorang itu mandi wajib secara syariat. Ada 6 perkara. Thalathatun tashtariku fiha rijalu wan nisa'u. 3 perkara tersebut diantaranya itu berserikat padanya laki-laki dan perempuan. Artinya 3 hal yang mewajibkan mandi itu ada pada diri laki-laki dan juga ada pada diri perempuan. Wahya iltiqaul khitanaini. Dia yaitu bertemu atau bersentuhan 2 buah alat vital, alat kelamin. Wa inzalul mani, keluarnya cairan mani. Wal mautu, dan kematian. Wa thalathatun, dan 3 lainnya takhtassu bihan nisa'u, khusus terjadi pada perempuan. Wahya, dia adalah al-haydu, haid, menstruasi. Wan nifasu, darah karena nifas. Wal wiladatu, dan sebab melahirkan. Nah, itu tadi bacaan teks kitabnya. Oleh karena itu, sesungguhnya perbedaan yang terletak antara wiladah dan nifas adalah darah wiladah itu keluar menjelang bayi dilahirkan. Sementara darah nifas itu keluar setelah lahirnya si bayi sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya normalnya 40 hari. Paling lama 60 hari 60 malam. Paling sedikit 1 tetes dan paling banyak sesuai dengan kadar keadaan perempuan tersebut. Apabila si ibu telah berhenti darah nifasnya pada hari ke-20, pada hari 21 tidak ada lagi darah dapat dipastikan, maka dia harus mandi wajib untuk mengangkat hukum berhadas besarnya karena sebab nifas, dan dia wajib melaksanakan salatnya. Teman-teman, bagaimana dengan kondisi seseorang itu meninggal lantaran gugur di medan perang? Oleh karena itu, dalam pengecualian ini, Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib mengatakan bahwa orang yang meninggal lantaran gugur di medan perang itu tidak dimandikan. Ini sesuai dengan mazhab para fuqaha. Ini didasari kepada Rasulullah SAW mengerjakan itu, menguburkan para syuhada di Uhud tanpa dimandikan terlebih dahulu. Berkenan dengan ini, nah bagaimana dengan orang yang meninggal karena wabah? Kita dapat merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Al-Azhar. Sekiranya dalam penilaian para medis dan ahli tentang itu harus dimandikan, maka dikerjakanlah perbuatan untuk memandikan orang yang meninggal lantaran wabah. Bila tidak, maka statusnya sama dengan status orang yang gugur dari medan pertempuran. Teman-teman, sebab janabah itu atau junub adalah yang pertama keluarnya air mani dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan bangun. Maka selagi keluar air mani dengan sebab berhubungan secara fisik ataupun tidak, dalam keadaan tidur ataupun terjaga, maka dia statusnya junub, harus mandi wajib. Atau berhubungan 2 alat kelamin vital. Ini juga menyebabkan seseorang wajib mandi karena status junub, keluar atau tidak keluarnya air mani. Nah, apabila seorang berhubungan lantas dia ragu apakah sudah keluar air maninya, Imam Syafi'i mengatakan, walau syakka rajulun anazala aw lam yanzil lam yajib alaihi al-ghusl hatta yastayqina bil inzali wal ihtiyatu ay yaghtasila. Apabila seseorang bercumbu rayu saja di luar hubungan intim suami istri, lalu dia ragu apakah telah keluar air mani apa tidak, maka dia tidak wajib mandi wajib. Tetapi dia dianjurkan mandi dalam rangka ihtiyat, berhati-hati. Berkenaan dengan mandi wajib ini, apabila seseorang itu junub bertepatan dengan hari Jumat, maka apabila dia cukup mandi 1 kali saja, insya Allah dapat 2 ketentuan, yaitu ketentuan lepas dari kewajiban mengangkat hadas dan junub, kemudian mendapatkan pahala mandi di hari Jumat. Ini
difatwakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, wa man ightasala li janabatin wa jumu'atin hasala. Siapa yang mandi satu kali karena untuk mengangkat status dia sebagai junub, sekalipun dikerjakan di hari Jumat, maka dia mendapatkan dua keadaan. Keadaan pertama, bebas dari status junub, dan kedua mendapatkan sunnah untuk mandi di hari Jumat. Teman-teman, apabila seorang ibu keguguran kandungan dan usia janin itu belum genap 4 bulan atau 120 hari, maka darah yang keluar dianggap dengan darah istihadah. Setelah itu dia mandi dan boleh melaksanakan sholat. Namun apabila keguguran tersebut di usia janin lebih dari 4 bulan atau 120 hari, maka sudah dianggap darahnya sebagai damul wiladah, darah yang keluar menjelang kelahiran, dan nifas setelah kelahiran yang maksimal terjadi 60 hari. Apabila sampai di hari ke-61 dan 62 masih juga keluar darah, maka dianggap itu dengan darah istihadah, yaitu darah penyakit. Seseorang dibolehkan mandi wajib kemudian untuk melaksanakan sholat fardu. Demikian, tetap sabar dalam belajar. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.